adik-adik, berjumpa kembali. Kita hari ini akan merayakan Natal Sekolah Minggu HKBP Dapur 12 di tanggal 20 Desember 2020. Nah, hari ini kita Natalnya spesial kan? Iya, nggak seperti tahun lalu ya. Nah, tahun ini kita merayakannya secara virtual. Adik-adik yang di rumah, yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga dengan judul Alam Raya Berkumandang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang di rumah masih penuh dengan semangat bukan? Yuk kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 dengan judul Gita Sorga Bergema. Damai dan sejahtera.
langit dan bumi. Pada hari pertama Allah menciptakan terang. Pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima Allah menciptakan binatang di air dan di udara. Pada hari keenam Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Pada hari ketujuh Allah memberkati dan beristirahat. Semuanya sempurna. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, bagaimana sih cara manusia itu memeliharanya? Apakah mereka akan patuh kepada Tuhan Allah? Mari kita mendengarkan liturgi jatuhnya manusia ke dalam dosa. Liturgi kedua, adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman itu jangan kau makan, bukan? Liturgi ketiga. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, wah pohon-pohon dalam taman ini boleh dimakan, tetapi tentang buah-buah yang ada di tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun terhadap buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, kamu mengetahui baik dan jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya. Dan itu pohon itu menarik hati karena demikian lalu ia mengambil dari buah dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama dengan dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengarkan bunyi lautan Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon dalam taman. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 12. Musa itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisi jalan yang berbuah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 15. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terpujilah engkau di antara segala ternak atau binatang hutan. Dengan perutlah akan berjalan dan dengan perutlah akan mengolah seluruh hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu hubunganmu akan sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berada pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan bertelur engkau akan menjadi makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Lalu dari situ engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau
dari Kidung Jemaat nomornya yang ke-120 ayatnya yang pertama. Hai, siarkan di gunung. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apakah Allah tinggal diam atas semuanya? Tidak, Tuhan menjadikan suatu hal yang sangat besar. Mari kita mendengarkan liturgi nubuat tentang lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Akulah Nabi Yesaya, sebuah tunas akan bertumbuh di punggul Isai, dan taruh akan bertumbuh di punggul akan berbuah. Roh Allah ada padanya, rahimah dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Akulah Nabi Yeremia, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas bagi Daud. Ia akan memerintahkan raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Akulah Nabi Hosea, kamu sekalian orang-orang yang percaya kepada Allah dan mendengarlah firman Allah yang diberikan kepadamu. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesirlah kuambil anak itu. Akulah Nabi Mika, sebab ia akan membiarkan mereka pada waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Selebihnya dari itu saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Mesir. Akulah Nabi Zakaria, bersorak-soraklah wahai putri Yerusalem, bersorak-sorailah wahai putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Akulah Nabi Maleaki, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan anak-anak kepada bapak-bapak, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh pendaftaran semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan suatu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka kita semua orang mendaftarkan diri masing-masing di tempat sendiri. Ketika
Yesus sunyi senyap. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, dan sambil menyalakan lilin. Dan kami undang untuk penyalaan lilin yang pertama dari pengkhotbah, yang kedua mewakili dari utusan Parhalado, yang ketiga mewakili dari guru sekolah minggu, yang keempat dari anak sekolah minggu, yang kelima mewakili dari sekolah minggu huruf kecil, yang keenam mewakili dari sekolah minggu huruf besar, dan yang ketujuh mewakili dari pembawa acara. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau pertemukan kami dalam kasih-Mu. Sore ini kami merayakan Natal anak sekolah minggu HKBP Dapur 12. Berkatilah ibadah kami ini, dan firman-Mu yang akan diperdengarkan boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat Natal. Hari ini kita merayakan Natal anak-anak sekolah minggu HKBP Dapur 12. Dari awal kita sudah mendengarkan lagu pujian Natal, liturgi Natal yang dipersembahkan oleh anak-anak sekolah minggu. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Natal ini adalah dari Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak sekolah minggu yang Tuhan cintai, Natal adalah hari yang sangat menyenangkan. Bahkan
hati semua orang, semua anak-anak, mulai dari yang kecil sampai orang tua juga itu penuh dengan kegirangan dan bahagia. Kenapa? Karena pada hari Natal kita merayakan Kristus lahir ke dunia. Anak Allah yang sudah dijanjikan, yang diberitakan oleh para nabi itu digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus, anak Allah menjadi manusia. Dan bahkan adik-adik, kita semakin berbahagia, kita semakin bersuka cita setelah kita mengetahui ternyata dalam kelahiran Yesus Kristus Allah punya misi yang sangat besar. Misinya yaitu untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah dan manusia hubungannya itu terputus. Tetapi dengan kelahiran Yesus Kristus, hubungan yang terputus antara Allah dan manusia itu diperdamaikan. Luar biasa ya. Oleh sebab itu pantas kita bersuka cita di hari Natal. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kalau Natal itu hari yang sangat ditunggu-tunggu semua orang percaya, semua orang Kristen. Dan biasanya hari Natal itu dirayakan dengan sangat meriah. Dekorasi indah, ya, bersih, ada hiasan-hiasan, ada kue Natal, di gereja dikumandangkan lagu-lagu Natal, ada liturgi Natal, ada kado-kado Natal. Semuanya itu terlihat bahagia. Kenapa ada kado Natal? Coba ada yang tahu tidak? Dalam Lukas 12, dalam Lukas 2 dikatakan ketika bayi Yesus lahir, orang-orang Majus dari timur datang. Mereka membawa persembahan yang berharga, kado yang luar biasa untuk menyambut kelahiran Kristus. Nah, untuk itu adik-adik yang dikasih Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan ingin menyambut kelahiran Yesus Kristus itu harus penuh sukacita. Kita harus membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan hati jauh lebih besar, persembahan diri jauh lebih besar daripada harta benda. Kita harus membawanya, memberikannya dengan sukacita kepada Sang Bayi Yesus. Satu lagi, nah, ada hal yang spesial ketika Yesus lahir. Kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus lahir itu di mana? Di kandang domba. Iya. Lalu bayi Yesus diletakkan di mana? Di palungan. Palungan itu tempat makanan ternak. Nah, hina bukan? Tetapi itu tempat yang begitu nyaman bagi Yesus pada malam itu. Tempat yang hangat pada malam itu. Nah, Inang mau kasih tahu pada kita, kalau pada saat itu 2000 tahun lalu Yesus lahir di palungan, malam hari ini Inang mau ajak kita semuanya, mari persiapkan hati kita sebagai palungan tempat lahirnya Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir di hati kita. Yesus Kristus memenuhi hati kita dan jiwa kita. Nah, adik-adik yang dikasih Yesus Kristus, hari ini tahun 2020, tahun ini ada yang spesial buat kita. Kita tidak bisa merayakan Natal semeriah tahun-tahun lalu. Tetapi firman Tuhan malam hari ini, dan inilah yang menjadi tema kita diajak untuk tetap bersuka cita, untuk tetap bertekun dalam doa, dan untuk tetap kita bersabar. Sabarlah,
Kalau kita tidak bisa merayakannya di gereja bersama dengan teman-teman, bersama dengan orang tua, tapi kita harus bersabar. Sekaligus kita tetap tekun di dalam doa. Kita doakan buat pemulihan bangsa kita ini, buat pemulihan negara kita ini, pemulihan bumi kita ini dari kesembuhan virus COVID-19 yang sudah merebak itu hampir 2 tahun. 2019 ditemukan dan sudah 2020 tahun ini dan akan memasuki 2021. Kita sama-sama berdoa untuk itu semuanya. Adik-adik, selamat Natal untuk kita semuanya. Berbahagialah, tetaplah bersukacita. Apapun kondisi kita saat ini, kita tetap bersukacita. Nanti adik-adik di rumah sampaikan selamat Natal kepada Papa, selamat Natal kepada Mama, selamat Natal kepada siapa lagi? Semua orang yang ada di rumah kita. Damai Kristus menguasai hati kita, pikiran kita, dan damai Kristus selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu berkenan dalam hati kami. Damai Kristus yang lahir ke dunia ini boleh menggenapi hati kami pribadi lepas pribadi. Kau kiranya yang memberikan sukacita kepada anak-anak kami sekolah minggu. Dan biarlah Tuhan anak-anak kami merasakan jamahan kasih-Mu lewat perayaan Natal virtual ini. Kami semakin diberkati. Kondisi, situasi yang tidak memungkinkan kami beribadah di gereja, bernatal di gereja. Tapi kami masih bisa merasakan kasih-Mu di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, berjalanlah Engkau dari pintu ke pintu, memberkati anak-anak sekalian, memberkati semua keluarga lepas keluarga. Terima kasih, ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menjadi anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga dengan judul Selamat Datang. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus